Nah, saking nggak layaknya apa itu nggak layaknya kita harus pakai bendera yang paling bagus untuk bendera harian. Menurut gua yang nggak layak juga kalau kita kibarin, kibarnya kita nggak senonoh dong sama bendera yang pusaka, yang ibaratnya bendera nih sakral lah. Masa bendera sakral dipakai buat harian ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jukfix, kembali lagi di program kami podcast Pulang Sekolah. Saya Ashabul Kafi sebagai host episode kali ini ingin mendatangkan narasumber dari Paskibra 49 Jakarta Timur. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Oke, izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Mulya Hastomo sebagai ketua dari Ekskul Paskibra Man 9. Nih, Ri, di sini tuh kali ini gue bakal nanya-nanyain lu tentang seputar ekskul Mas Gibran nih. Boleh banget. Apa hal nih yang membuat lu itu ingin bergabung ke ekskul Mas Gibran ini sih? Sebenarnya kalau dari awal ya, sebenarnya gue emang gak ada niatan untuk bergabung secara spesifik ke Paskibra ini. Tapi ketika gue udah masuk nih, gue baru menyadari apa yang paling penting dalam Paskibra, yaitu kekeluargaan yang sangat hebat. Gue awalnya emang cuman FOMO doang kan, tapi ketika masuk baru gue bisa mencintai Paskibra. Berarti lu awalnya cuman FOMO doang ya? Iya bener banget. Terus baru pas masuk ternyata emang paskibra itu ekskul yang hebat, keluarganya emang tinggi ya? Benar banget. Kalau menurut lu sendiri nih, ada nggak sih tantangan dalam ekskul paskibra itu sendiri? Tantangan sebenarnya kan setiap orang punya tantangannya masing-masing ya. Tiap tingkatan juga tantangannya beda-beda. Tapi menurut gua tantangan di setiap orang dan tiap tingkatan yang wajib dihindari dan wajib ditanggulangi kalau terjadi itu adalah rusaknya kekompakan tim, itu aja sih, Di. Jadi yang penting sama kekompakan itu nggak bermasalah, insya Allah semuanya lancar. Insya Allah lancar. Kalau bagi lu sendiri nih, ada nggak sih pengalaman paling berkesan sama lu eskul paskibra? Pengalaman gua paling berkesan sebenarnya setiap momen dari paskibra itu berkesan ya. Cuman yang paling berkesan dan menyentuh hati gua banget itu ketika kita lagi ada buka bareng nih, buka bersama di bulan Ramadan dan itu bertepatan dengan hari ulang tahun gua. Di mana di situ gua nggak expect sama sekali bakal sekalian ngerayain ulang tahun gua gitu. Gua terharu banget di situ sama anak-anak paskib, solidaritasnya, kekeluargaannya. Oh, keren banget sih eskul paskib ini. Selama lu kan lu sekarang udah jadi ketua ya. Nah, selama lu ngejabat ini, gue pengen tahu nih gimana cara lu mengambil keputusan dalam memutuskan suatu hal dalam organisasi ini? Oke, gua mengambil keputusan itu sesuatu yang lumrah ya sebagai ketua. Jadi keputusan itu menurut gua nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi efektif dan kurang efektif. Nah, itu tergantung bagaimana nanti dari penerimaan dan pengerjaan atau realisasinya menurut gua. Jadi kalau menurut lu nih mending efektif tapi banyak yang nggak suka atau kurang efektif tapi yang lain pada suka semua? Oke, kembali ke poin yang tadi kan, di mana intinya itu adalah penerimaan dan, pelaksanaan atau realisasi. Tapi kalaupun keputusan yang diambil itu kurang efektif, kita mencoba efektifkan dari kerjasama tim kita yang harusnya baik gitu. Kalau yang penting itu adalah intinya emang penerimaan dan pelaksanaan, menurut gua sih gitu. Sama lo jadi ketua juga kan ini ya, kalau jadi ketua tuh kan harus mempunyai percaya diri yang tinggi, nggak boleh insecure-an. Nah, menurutku nih, ada tips nggak sih biar bisa lebih percaya diri? Oke, dari gue ya, gue juga masih banyak kekurangan. Cuman kalau masalah percaya diri, eee, Askip itu emang dituntut harus percaya diri. Jadi, sebenarnya untuk percaya diri itu nggak sulit ya. Ada beberapa step mudah dan simpel yang emang tuh bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, kita tuh harus berani untuk keluar dari zona nyaman, berani berkembang, berani belajar. Yang kedua, itu lu jangan pernah bandingkan diri lu sama orang lain, karena lu adalah lu dan orang lain adalah orang lain. Ketiga, lu harus tahu di mana posisi lu. Jadi lu harus ngerti kekurangan dan kelebihan lu apa. Bagi gue ya, ketua tuh bukan orang yang paling pintar atau paling kuat, tapi orang yang bisa menuntun timnya untuk selalu berkembang dan terus berkembang. Kalau di School Basketball sendiri, ada nggak sih orang-orang yang grogi panggung gitu? Grogi panggung banyak ya sebenarnya. Tapi, ibaratnya kan kita grogi itu karena, takut merasa salah dan merugikan tim biasanya ya. Iya.
Menurut gua selama kita punya tim yang kompak, kita latihan juga intens, latihan dengan, sungguh-sungguh, itu sih untuk grogi panggung bisa diminimalisir ya. Tapi lu pas dulu kelas 10 grogi panggung juga gak sih? Apa udah pede? Eee, jujur gua kelas 10 dulu grogi panggung banget, cukup pendiam gua di ekskul paskibra karena gue emang belum ada pengalaman di jenjang sebelumnya ikut ekskul paskibra. Jadi di mana paskibra itu justru mengajarkan gua apa arti percaya diri, bagaimana cara gua tampil di depan banyak orang, justru gua belajar itu dari paskibra. Oh berarti awal FOMO jadi bisa sana ya? Benar banget. Nah kalau berdasarkan orang-orang nih, kan menurut orang-orang tuh paskibra ini ekskul keras, udah disiplin. Nah itu bener apa nggak sih? Menurut gua sendiri, ekskul paskibra itu ada benernya, kayak gitu. Stereotip orang dan masyarakat doang. Cuman ada yang kurang tepatnya juga. Mereka pikir kita itu keras, padahal kita itu terdidik. Nah, gue lebih suka kata keras itu diganti terdidik. Didik. Nah, disiplin. Disiplin itu memang sesuatu yang wajib ada dalam paskibra. Karena menurut gue kedisiplinan itu bukan untuk menekan, tapi untuk menyeimbangkan. Nah, dan ketegasan itu juga bukan untuk menakuti, tapi untuk mengembangkan. Jadi kita di paskibra tuh harus belajar dan berkembang, terus berkembang jadi lebih baik. Menurut gue sih gitu. Kalau misalnya ada anggota paskibra nih yang nggak disiplin, kira-kira cara mendisiplinkannya itu gimana sih? Dari gua sendiri, itu kan kita di paskibra itu memang ada cara pendisiplinan, untuk, murid atau siswa yang memang bermasalah. Jadi menurut gua, itu tata cara di paskib boleh kita lakukan dulu. Misal dengan hukuman-hukuman ringan. Kalau misalnya, lebih berat, biasanya kita akan mulai dengan push up. Itu emang hukuman yang lumrah ada di paskibra gitu. Tapi kalau memang, sanksi, maksud yang saya maksud itu pelanggarannya itu lebih berat, sanksinya juga harus lebih berat. Mungkin kita juga akan memberikan SP, itu surat pengingatan. Karena, beberapa pelanggaran itu emang nggak bisa dibayar dengan hanya sanksi sosial atau sanksi paskibra aja. Jadi harus ada secara administrasi juga. Kalau sanksi yang paling berat yang pernah lo dapet tuh apa sih, Ri? Wah, kalau kita tuh bagi gua dan angkatan gua ya sebenarnya, itu sanksi paling berat itu adalah ketika kita harus mengorbankan teman kita sendiri. Kayak kita nih yang berbuat kesalahan gua, tapi di satu sisi paskibra itu menjunjung tinggi solidaritas. Jadi yang harusnya dihukum gua doang, temen gue jadi ikutan dihukum dengan hukuman yang cukup berat ya untuk teman-teman gua, maksud gua. Kayak kalau push up, misal push up itu kayak waktu itu kita hampir setiap hari karena stuck-nya banyak. Itu di gua sebenarnya oke-oke aja, cuman gua nggak tega aja melihat temen gua tuh harus ikutan atas apa kesalahan yang gua lakuin. Itu jujur sanksi yang paling berat buat gua sih. Berarti kalau dalam ekskul paskibra ini harus mikirin temen juga ya? Iya bener Nggak banget. bisa egois sendiri. Iya, karena emang paskibra tuh prinsipnya adalah kekeluargaan. Nah kalau dalam paskibra sendiri kan orang-orang mikir tuh kalau ekskul paskibra ini cuman belajarnya cuman PBB, baris berbaris, ya gitu-gitu doang. Sebenarnya ada pembelajaran lain gak sih di paskibra ini? Justru di paskibra orang itu kan stereotipnya kita cuman baris berbaris. Tapi, di paskibra itu kita nggak cuma baris berbaris kok. Kita tuh memupuk kekeluargaan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kepemimpinan, itu semua bakal kepakai prinsip-prinsip yang akan diterapkan di kehidupan kita nanti. Jadi ya menurut gua buat orang-orang yang stereotipnya tuh paskib tuh keras, latihannya cuma garis berbaris, kalau dari gua ya jangan menilai, buku dari sampulnya aja. Coba masuk dan lihat gimana cara kita berkembang gitu loh. Kalau misalnya pembelajaran yang bisa diterapin sehari-hari tuh misalnya apa sih, Ri? Kalau pembelajaran dari paskibra ya diimplementasikan di kehidupan. Oke, dari cara kita tampil di depan banyak orang, kepercayaan diri itu benar-benar dilatih di paskibra. Kepemimpinan, kita tuh, nggak akan labil di kehidupan nyata. Terus kedisiplinan, gimana cara kita mengatur waktu, mengatur kegiatan itu harus, sesuai gitu, harus dihitungkan matang-matang karena itu juga sesuatu yang potensi besar di kehidupan kita juga. Kita kembali lagi ke tadi ya, kalau orang-orang tuh nganggep ekskul paskibra ini keras ya. Cara menghadapi stigma orang-orang tuh menurut lu tuh gimana sih? Biar gak pada beranggapan kalau paskibra itu keras. Oke. Kalau stigma orang itu kan berbeda-beda, ada yang positif, ada yang negatif, begitu kan ya. Menurut saya dari gue sendiri ya, kayak
stigma orang itu bukan sesuatu yang bisa kita atur atau kita ubah. Tapi kita bisa mengubah itu dengan mengubah diri kita sendiri. Mungkin mereka beranggapan paskibra itu keras karena kita di luar tuh cukup formal mungkin ya. Atau mungkin kita disiplinnya dengan tingkat yang berbeda dengan murid-murid biasa. Jadi menurut gua gimana cara menghadapinya yaitu kita satu rendah hati aja sih. Kalau ada orang lain tuh kita nggak perlu yang kayak formal-formal banget atau kepaskibraan banget gitu. Jadi kita tunjukin aja dengan sikap kita, dengan prestasi kita gitu sih. Karena ada stigma-stigma tadi kan bisa dibantah ya kemana nggak Paskib ya. Kalau dari anak Paskib sendiri ada nggak sih stigma-stigma yang negatif kayak Paskibra ngeselin? Wah itu pasti banget. Setiap junior itu hampir setiap junior dari tiap generasi, mau dari tahun yang 8 itu pasti ada rasa kayak gitu ya. Pasti kayak senior gua galak banget nih, senior gua keras banget nih, kenapa si senior gua begini? Itu pasti ada di setiap generasi manapun menurut gua ya. Mau emang dari kakak kelasnya ini lumayan lembut atau sampai fast banget atau sampai frugal banget dia main tampal, main fisik itu tetap ada pasti kerasa kayak senioritasnya pasti di junior tuh agak kerasa ya. Jadi dia akan mungkin kayak gitu menurut gua sih. Tapi dari yang lalu-lalu ada nggak sih rasa pengen mutus gituan atau emang dibiarin supaya pada terdidik? Sebenarnya tiap tahun, setiap angkatan itu kan punya perbedaan ya. Mungkin ada yang kayak, "Aduh gue nggak mau tadi." Nah, ngalamin apa yang gua rasain, tapi itu justru ada sesuatu yang tidak mendidik. Itu memang sesuatu yang emang cara kita mendidik supaya kita jadi lebih baik, menurut gua sih gitu. Berarti cara didik Paskibra tuh dengan disiplin gitu ya? Iya benar, harus disiplin. Kalau udah pernah coba pakai kata-kata gitu, ini nggak kompan nggak? Atau malah tambah nyolot tadi adik kelas ya? Oke. Jadi kan kita emang udah unmensch pihak, dia ngelakuin pelanggaran langsung kita kasih push up atau dia hukuman fisik. Jelas dari awal itu kalau pelanggaran-pelanggaran ringan atau dia jarang melakukan pelanggaran itu kita pasti ada namanya sosialisasi dulu. Kita kasih tahu dengan kita berbicara. Ada yang formal di lapangan, ada yang non formal di luar lapangan. Jadi kita juga harus menyesuaikan kan. Nggak mungkin dia melakukan pelanggaran ringan tiba-tiba kita pusapin 100 kan nggak mungkin. Tapi dari anggota Paskib sendiri nih, kan biasanya, eee, angkatan bawah tuh pada kesel kan ya, pasti sama senioritas-senioritas begitu. Ada nggak sih sampai yang keluar dari Paskib? Jelas ada ya, itu sudah pasti banget, karena mungkin mereka nggak kuat, mereka nggak cocok. Ibaratnya kalau memang mau keluar ya silakan, dari kita kan kita cuman butuh orang yang mau berkembang, kalau mau berkembang ya udah silakan. Tapi kan kalau misalnya udah keluar nih ya, pasti pasti jadi kekurangan anggota. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Kekurangan anggota itu bukan suatu penghalang untuk kita bersinar. Jadi tetap ini ya, tetap eksis kita, eksis. Tetap lanjut pasti walaupun orang ajakan sedikit, ya udah jalan ya. Ibaratnya yang di Paskib itu adalah orang-orang pilihan Bro, yang bisa masuk Paskib dan bertahan itu tanya sama orang yang mau untuk berkembang dan jadi lebih baik di Paskib. Cuma orang-orang terpilih berarti Hai, yang bisa bertahan di Paskib. Ini dari pengalaman lu sendiri nih Re, ya, apa sih nilai-nilai positif yang lu dapetin di Paskib ini? Ya positif tuh kan banyak banget ya, kita nggak bisa menyebutkan satu persatu karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada positifnya ada negatifnya. Cuman ya itu yang menurut gua benar-benar positif dari Paskibra itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur diri kita sendiri dan juga prinsip-prinsip yang ada di Paskibra itu selaras gitu sama prinsip kita di kehidupan nyata. Jadi emang kepake itu dan kita nanti kalau masuk universitas juga gak jauh beda dari situ. Kalau buat negatifnya lah, Negatifnya oke lah menurut gua tetap ada negatifnya juga. Mungkin dari beberapa orang yang misalnya yang kurang puas, itu beberapa orang in case dia nggak bisa mengatur mentalnya dengan baik. Jadi di situ dia semakin buruk. Walaupun emang di paskibra itu kita untuk melatih mental dan fisik ya. Cuman beberapa kasus emang ada orang yang dia tuh mental disorder atau emang fisiknya kurang memadai tapi dia emang bersemangat untuk paskib itu ada negatif juga dan mungkin ya yang menurut gue negatif itu adalah kalau kita tuh sampai ada yang ngelakuinnya tuh kasar gitu, entah omongan-omongan kasar atau fisik yang sampai kasar banget itu menurut gue juga perlu dikurangi lah dan minimalisir. Kan kalau ngomongin fisik kan ada beberapa orang ya yang fisiknya tuh lemah. Itu dibedain dalam hukuman pusapnya atau tetap sama? Jadi kalau di kita sendiri
itu kan kita nggak mungkin kan, orang misal dia punya asma habis lari kita langsung suruh pusat, jadi kita menyesuaikan. Misal satu pasukan nih habis lari kita kasih istirahat dulu biar napas dulu, baru lanjut ke yang selanjutnya, agenda atau kegiatan selanjutnya. Kalau misal lagi hukuman, emang dikira-kira nih anak ini nggak mampu nih untuk mengikuti hukuman ini, biasanya kita anak ini kita kasih dispensasi tapi dengan tanpa mengurangi beban yang dia tanggung. Misal yang lain pusat 50 atau 100, mungkin dia memang cuma kuat 50, tapi kita akan distribusi ke yang lain gitu. Misal jadi dia jadi jumping jack atau sikap tunggu, atau mungkin dia harus menghafal materi untuk dibagikan ke temannya gitu. Kalau pas Kibra sendiri nih kan selain hukuman push up, fisik dan lain-lain itu ada nggak sih hukuman yang lain selain materi juga? Kalau hukuman sih kita nggak jauh-jauh dari itu ya sebenarnya, karena emang kita kan bukan nyari senioritas kan, kita emang gimana cara kita untuk mendidik murid-murid gitu, anggota-anggota, dan kita juga selain mendidik yang di bawah naungan kita juga mengembangkan diri kita sendiri. Jadi kita lebih berfokus ke hal-hal yang ingin kita kembang. Kalau memang di luar itu ya hukuman administrasi kayak surat peringatan 1-2. Nah, kalau misalnya benar-benar dia tuh pelanggarannya berat dan itu nggak bisa ditoleransi, mungkin kita harus ngasih SP3 atau ngeluarin dia dari ekskul paskibra, karena paskibranya nggak butuh sampah, paskibranya butuh orang yang mau berkembang. Kalau dari pas lo masuk paskibra ada belum sih orang yang dikeluarin dari paskibra gitu? Sejauh ini belum ada ya. Kalau dari zaman gua paling sih yang emang dia mau keluar, bukan dikeluarin. Jadi lebih banyak yang mau keluar sendiri ya? Iya. Kalau buat orang-orang yang keluar gitu ada persyaratannya nggak sih? Kalau persyaratan sih sebenarnya bukan ke orang yang keluarnya sih, tapi lebih ke anggotanya. Kenapa anggotanya nih nggak bisa menaungi, merangkul temannya itu? Kenapa temannya harus keluar? Apa dia karena nggak kuat atau karena dia takut? Nah, kita juga kan emang di paskib itu ada yang namanya senioritas ya, ketegasan. Tapi itu ya sewajarnya. Dan kita juga kalau emang dia nggak kuat, itu harusnya temannya, anggotanya atau kakak kelasnya itu juga harusnya jadi orang yang bisa melindungi dia gitu. Kalau di lapangan kita boleh keras, tapi kalau di luar lapangan kita semua saudara, kita semua keluarga. Berarti tetap harus merangkul ya? Merangkul. Biar yang lain tuh pada nggak keluar. Nah, Kalau buat ekskul sendiri nih, gimana sih cara membentuk karakter biar jadi karakter yang kuat, solidaritasnya tinggi, kekeluargaan tinggi, itu gimana sih caranya? oke. Pertama yang jelas itu harus rajin latihan. Kalau nggak latihan gimana kita mau kompak? Iya. Nah, kedua itu dari efisiensi waktu. Kita di pas itu nggak mengenal santai-santai lah ibaratnya. Apapun itu, gerakan apapun itu semua dilihat, semua dihitung. Harus cepet, harus gesit, harus sigap. Inisiatif kita juga harus dikembangin banget nih. Cara kita bertanya, cara kita untuk meminta sesuatu, cara kita melakukan sesuatu, inisiatifnya tuh benar-benar harus dipakai banget. Dan itu juga emang benar banget kan. Nah, itu disiplinnya juga. Kedisiplinan itu hal yang emang paling benar inti banget lah di paskibra. Kalau seputar paskibnya, paskib latihannya hari apa aja sih? Latihan di Man 9 itu hari Selasa dan hari Sabtu. Kalau di luar sekolah sendiri ada latihan lain nggak? Itu menyesuaikan ya. Misal kayak kita mau ada latihan untuk lomba, jadi misal di sekolah ini kurang cukup nih latihan untuk kita lomba, jadi kita cari lapangan di luar untuk latihan bareng. Kalau buat sendiri banyak aja sebenarnya prestasinya. Untuk prestasi ya belakangan ini menurut gue sih sedikit, justru cenderung stagnan kalau menurut gue. Memang ada kemunduran lah di kualitas sumber daya kitanya. Berarti emang lagi turun ya? Iya, menurut gue sih emang lagi down. Kemarin tuh menang apa tuh? Kayak gue lihat ada menang piala sesuatu deh. Oh, itu kemarin, jadi itu sebenarnya sih latihan gabungan, cuman ada dilombakan itu kekompakan dari gerakan PBB. Ya gitu aja sih sebenarnya. Itu latihan gabungannya di mana? Di MTSN 42. Di daerah mana itu? Daerah Kalimalang. Kalimalang. Dekat mana? Dekat 81. Oh, dekat Kawan 1. Saya mau terus. Oh. Kalau lu ada nggak sih motivasi buat adik-adik kelas biar jadi orang yang terdidik dan disiplin? Oh, motivasi itu kan nggak cuma dari kata-kata ya. Harus. Kalau gue lebih seneng motivasi itu dari cara kita ngerangkul, dari cara kita bersikap ke adik kelas gimana profesional tuh tadi lapangan, tapi di luar kita tetap merangkul keluarga. Itu menurut gue lebih dari sekedar motivasi sih. Kalau dari kata-kata sih gue sebenarnya mau not my style lah ibaratnya. Not my style gitu.
Buat Tasib lu kenal gak sih seluruh anggota lu? Kan lu ketua dia. Iya. Kenal dari semuanya? Jelas kenal dong, masa nggak kenal anggota sendiri? Cowok cewek kenal. Kenal, insya Allah. Adik kelas Adik kelas kenal juga. kenal. Kenal. Hafal. Hafal. Oh Manjang. Nama panjang ya hampir semuanya hafal. Nama pendek aja Nur Ambilan ya. Kalau di Paskib sendiri nih masih buka pendaftaran ya sih. Kalau misalnya ada yang mau masuk gitu, apa udah nggak boleh? Boleh-boleh aja. Boleh aja nih kalau misalnya masuk di pertengahan gini. Boleh dong. Tapi ada konsekuensinya nggak? Konsekuensinya ya kalau udah kayaknya itu udah pelantikan ya berarti otomatis dia ikut latihan sama kita, tapi untuk panggilan dia ikut di down fund. Berarti masih yang buat ilegal ya? Nggak ilegal juga sih, nah kita udah pasti masukin juga ke administrasi, cuman ibaratnya dia untuk dari atribut-atributnya masih ikut, misal dia kelas 11 nih, dia tetap harus ngikut yang dari kelas 10 dulu. Oh iya. Buat masalah properti pasif tuh ada yang bermasalah nggak sih? Waduh, properti Paskib tuh ada beberapa ya menurut gue yang sebenarnya kita sekarang mah juga udah ada pembina baru ya, ibaratnya udah mengusahakan banget tuh dari kelengkapan kostum itu udah diperbaiki. Cuman emang yang fasilitas sekolahnya nih, sarana dan prasarana dari sekolahnya kayak bendera, baki itu emang beberapa kali kita udah minta dan ajukan gitu memang belum di eh, gubris ya sama dari sana. Emang tahu apa benderanya? Jadi ya bendera tuh ada 3 ya harusnya, enggak normalnya. Buat harian, buat upacara kesehatan sama upacara besar. Upacara besar. Nah di kita itu saking parahnya sampai bendera yang buat upacara besar itu tetap nggak harian. Karena benderan gue itu tadi udah nggak layak. Berarti yang dipakai itu dulu tuh. Iya. Nah Saking galaknya apa itu? itu nggak layaknya kita harus pakai bendera yang paling bagus untuk bendera harian. Menurut gua yang nggak layak juga kalau kita kibarnya kita nggak senonoh dong sama bendera yang pusaka yang ibaratnya bendera ini sakral lah. Masa bendera sakral dipakai buat harian? Iya, iya. Maksudnya benderanya ini kan merah putih, tapi udah robek tangannya gimana? Ya Allah. Itu. Emang udah majuin beberapa kali ke sekolah tuh? Dari beberapa kali ya, bahkan dari kakak kelas yang sebelum ini angkatan sebelum saya itu udah pernah ngajuin juga, kabur dan diterima. Dan menurut gua sih itu sebuah hal yang aneh karena bahkan dari kita juga kalau mau beli sendiri itu kita kan ibaratnya jadi kayak ngelangkahin sekolah lah. Iya sih. Betul. Karena itu kan sarannya sekolah bukan sarana Paskib doang, kecuali kayak baju, kostum itu emang dari Paskib. Kalau buat baki, emang ram baki ya? Baki tuh udah cukup nggak layak ya. Ibaratnya baki emang jangan dipakai, tapi ya udah menurut gua udah nggak layak banget karena sarung bakinya aja udah bener, nggak layak pakai. Bakinya juga jadi bak itu di bawah ada penyangga untuk tangan dan itu udah ada, udah copot. Kalau boleh kasih tahu nggak sih buat baki sendiri tuh apa? Kan biasanya banyak orang yang nggak tahu ya. Yang di luar apalagi yang di luar paskib kan nggak tahu. Jadi baki itu alas untuk yang bagian tengah pemegang bendera itu naruh benderanya di atas baki. Tapi biasanya emang itu di hari-hari besar aja. Nggak setiap hari atau setiap upacara pakai baki. Kalau buat sepatu sendiri itu dari pribadi apa sekolah? Sepatu itu kalau kita latihan pakai kode masing-masing. Kita sekolah itu menyediakan sepatu buat lomba aja sama iya buat lomba sih. Buat pengibaran itu biasanya kita pakai sepatu masing-masing karena kita biasa pakai tantopel lah. Kalau yang dari sekolah tuh sepatu apa bang? Sepatu biasanya untuk lomba itu warna putih. Apa itu nama satunya? Sepatu PDL. Oh sepatu PDL. Udah berapa lama sepatu PDL ya? Buat sepatu pedal masih baru ya, kita alhamdulillah pembina baru langsung atribut baru kita. Alhamdulillah berarti ya. Gacor. Berarti harusnya bendera juga OTW lah ya. Harusnya OTW juga sih sebenarnya. Semoga Soalnya bendera sebenarnya lebih penting loh daripada sepatu sepatu. yang lebih kelihatan gitu ya. Iya. Ibaratnya itu inti banget lah dari Paskibra kan bendera bukan sepatu. Nah buat pesan-pesan nih buat orang-orang yang masih ragu ikut paskib, ada nggak sih pesan-pesannya? Promosi lah. Promosi ya. Buat yang belum join Paskib, kalau kalian mau punya badan bagus, jangan lupa join Paskib. Badan kalian bagus-bagus semua bro. Emang bagus apa tuh? Wah, udah pasti badan tuh udah pasti bagus ya. Mau kalian tinggi atau nggak tinggi, tapi jaminannya badannya bagus. Jadi saya buat kalian yang mau badannya bagus, Nah, ikut paskib. gacor. Itu cuma salah satunya aja. Sisanya masuk dulu. Buktiin aja sendiri. Buktiin aja sendiri.
Jadi buat kalian yang pengen ikut paskib jangan ragu lagi. Nah, bener. Soalnya ketuanya baik banget ini. Yoi. Nggak ada kekerasan sama sekali Iya, nih kayaknya bener. nih. Kita sebagai ketua juga kita melindungi anggota, kita juga merangkul anggota. Nggak ada dari kita tuh kayak sering marah-marah banget, itu nggak ada ya. Kita emang ya sesuatu itu kan pasti nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya kan. Jadi kita juga kalau ada marah atau tegas itu pasti ada sebabnya gitu. Dan kalau tegas itu emang wajib tegas. Paskibra itu harus tegas. Mungkin sekian aja pada episode kali ini. Terima kasih kepada Jumix yang sudah menonton episode kali ini, dan terima kasih juga kepada Fahri selaku ketua Paskibra 9 Jakarta. Sekian, saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.